Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Umar bin Hafs bin Ghiyas, hadatsana Abi, hadatsana A'mash an Syaqiq an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika harrama al-fawahish wa ma ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath haddatsani Abi an al-A'mash an Syaqiq an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min aghyaru min Allah min ajli dhalika harrama al-fawahisha wa ma min ahadin ahabbu ilayhi al-malhu min Allah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala haddatsana Amr bin Hafs Amr bin Hafs bin Ghiyath haddatsana Abi haddatsana al-A'mash an Syaqiq an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dhalika harrama al-fawahisha wa ma min ahadin ahabbu min Allah ahabba al-madh ilaihi illa min Allah al-madhu min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari rahimahullah taala haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyas haddatsana Abi haddatsana A'mash an Syaqiq an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika harrama fawahisha wa ma ahadun ahabba ilayhi madhu min Allah. Fanatik golongan dengan Ustadz Fulan. Kamu tahu si Ustadz Fulan itu salafi? Ya pokoknya Ustadz kami mengatakan dia katanya ada clash ataupun ada masalah pribadi sehingga tidak saling berbicara dan tidak saling mengunjungi. Ya sudah, kami pun begitu. Kenapa? Takut sama Ustadz tersebut nanti aku ditahdir. Hada mayasnu. Bukan akhlak seorang dai ahlus sunnah membuat santri-santrinya untuk mengikuti dia, membenci ahlus sunnah baik ustadz ataupun santri yang lain karena masalah pribadi. Tidak ada seperti itu, tidak ada dari salaf, dan ini hukumnya haram. Urusan pribadi antara dia dengan ustadz yang lain, masalah khilaf fikih, khilaf pendapat, itu maklum, perkara yang biasa. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama kibar terlebih dahulu atau ulama di zaman kita dulu. Kami ingat Syekh bin Baz khilaf dengan Syekh Al-Albani tentang permasalahan di saat sami Allahu liman hamidah, tangannya kembali kemana? Apakah tangannya kembali ke dada ataupun tangannya kembali ke tempat tidak ke dada? Ikhtilaf ma'ruf. Namun di antara mereka saling menghormati. Dan yang paling jelas Syekh kami Mukbil ikhtilaf dengan Syekh Al-Albani yang yuktabar gurunya masalah tahrik. Maka masalah tahrik yang kita mempelajari ilmu hadis yang rajih dhaifun jiddan syad, karena berkesendirian dari rawi yang berselisih 13 rawi. Maka berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah yang meriwayatkan dari sahabat Wa'il ibnu Hujr disebutkan dan Nabi menggerakkan telunjuknya. Maka hadis ini syad, menyelisihi 13 rawi di antaranya Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah dan yang lainnya. 13 melawan Zaidah ibnu Qudamah yang hanya thiqah. Maka dari ilmu hadis jelas hadis ini hadis yang syad. Maka khilaf baina Syekh Mukbil dengan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani tidak marah dan ngamuk-ngamuk kepada Syekh Mukbil karena muridnya berbeda pendapat, dan Syekh Mukbil tidak menghinakan
kemuliaan Syekh Al-Albani. Namun masalah ini masalah khilaf. Maka biarlah kami merajihkan tahrik itu dhaif dan Syekh Al-Albani tetap dengan ijtihadnya. Maka seperti ini, apakah pantas untuk orang-orang rendahan yang tidak sampai kepada derajat syekh, kemudian di sini dia juga tidak mempunyai ilmu hadis, kemudian dalam perkara seperti ini harus mengikuti Al-Albani. Siapa Al-Albani? Al-Albani dilawan. Kalau dia mengetahui ilmu hadis, tidak usah teriak-teriak seperti itu. Rujuk saja kepada sanad. Lihat sanad di Imam An-Nasai. Wa'il ibnu Hujr melihat Nabi memberikan isyarah dan menggerakkannya. Di riwayat An-Nasai berkesendirian Zaidah ibnu Qudamah. Kemudian di riwayat yang lain selain An-Nasai, maka Wa'il ibnu Hujr meriwayatkan, aku melihat Nabi memberikan isyarah dan tidak ada tambahan wa yuharrikuha, menggerakkannya. Jelas hadisnya. Maka di sini tidak butuh kita kepada taklid. Siapa Al-Albani, siapa Muqbil Al-Wadi'i, siapa Ibnu Baz, siapa Ibnu Utsaimin. Kembali kepada sanad, kembali kepada hadis. Itulah yang syekh kami mengajarkan kami. Adapun mungkin yang tidak belajar kepada masyayikh ataupun kurang duduk dengan masyayikh, maka mungkin akan terbawa dengan taklid. Siapa Al-Albani? Kita katakan Muqbil Al-Wadi'i manusia dan Al-Albani manusia, dan bahkan yang sebelumnya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i manusia yang masuk kepada keumuman hadis. Diriwayatkan oleh Abi Dawud dari Anas atau Tirmidzi dari Anas, Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis yang hasan dari Ali ibn Mas'adah Al-Bahili dari Qatadah dari Anas. Maka hadis ini hasan, menunjukkan bahwa seluruh manusia tidak lekang dari kesalahan. Maka kalau kita bertaklid kepada Al-Albani, kenapa kita tidak bertaklid kepada yang sebelumnya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i? Dan kalau kita dibolehkan taklid, kenapa tidak taklid kepada Abu Bakar wa Umar wa Utsman? Maka taklid itu tidak boleh. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Maka mengingatkan, reminder kepada saudara-saudara kita, please jangan taklid kepada ustaz. Dan la takhafu laumata laimin. Janganlah kalian takut dengan ustaz-ustaz kalian. Jika ustaz kalian mempunyai permasalahan pribadi dengan seseorang, pribadi, bukan dini, bukan masalah sunnah dan bid'ah, masalah pribadi, permasalahan wallahu a'lam, masalah del ataupun 000 ataupun 000 maknanya masalah uang, atau masalah pinjaman, atau masalah jual beli, maka tidak ada urusannya dengan agama. Jika ustadznya kemudian marah kepada si fulan ini, baik dia pengurus, baik dia santri, baik dia ustadz yang lain, maka biarlah urusan pribadinya berjalan di antara mereka. Tidak mengharuskan santri-santrinya ikut mentahdir masalah pribadi atau takut. Maka saya nasihatkan, wala takhafu laumata laimin. Jika ustadz kita, maka saya santri di sini saya nasihati, jika saya ustadz kalian mempunyai masalah pribadi, misalnya dengan yang ada di sini Abu Nasr, masalah dengan Abu Nasr pribadi, saya tersungging dengan Abu Nasr, marah, terus kalian menghajar Abu Nasr. Karena apa? Karena ustadz marah kepada dia, ustadz tidak memberikan salam atau bagaimana, mukanya cemberut, maka kita pun semua cemberut. Siapa suruh kalian cemberut sama dia? Itu masalah pribadi saya, dan saya tidak mengilzamkan untuk kalian mengikuti, cemberutilah kalian semua kepada Abu Nasr. Tidak ada permasalahan seperti ini. Dan jika berbeda pendapat dengan Abu Nasr, masalah fikih, akidah, tajwid dan sebagainya, kemudian
Saya bersikukuh dengan istihad saya, dia bersikukuh dengan istihad dia. Kemudian dijadikan masalah, janganlah kalian ambil ilmu dari Abu Nasr. Karena saya berselisih dengannya, menandakan dia itu nothing, tidak ada apa-apanya. Jangan belajar dengan dia. Maka semua orang akan menjauhinya. Gara-gara apa? Perbedaan pendapat. Yang mana pendapat itu tidak mengeluarkan dari manhaj salaf, tidak mengeluarkan dari akidah yang benar, ataupun kufur dan kesyirikan. Tidak. Maka awas perkara-perkara seperti ini. Mereka para da'i ilallah bertanggung jawab atas kerancuan yang ada dalam dakwah. Jika ditanya kenapa orang pada menjauhi Abu Nasr, nggak tahu tuh karena ustadz kita jauh dengan dia. Terus kalian semua, ya kita pun ikut jauh. Kenapa? Ya takut ditahdir sama ustadz kita. Tidak ada di antara kalian seperti itu. Saya tidak ingin ditaklidi kecuali jika ada dalil dari sunnah. Misalnya, ayo sholat pakai sendal. Kemudian kalian ngamuk-ngamuk, bukan wajib. Oke, kita katakan bukan wajib, sunnah. Dan ini kesempatan emas di Masjid Muqbil Al-Wadi'i. Tidak ada kita harus menjauhi sunnah itu karena takut dilihat orang awam, ataupun harus lapor kepada pembina yayasan atau kepada takmir masjid. Tidak. Kita yang Allah berikan kemudahan melaksanakan sunnah di sini, laksanakan. Jika tidak setuju, ya sudah, masalah terserah kembali kepada antum. Tidak kita menjadikan permasalahan kepada permasalahan khilaf yang mengharuskan menjauhi si fulan dan si alan. Awas, permasalahan seperti ini saya berlepas diri kepada santri-santri saya dan yang lainnya untuk tidak mentaklidi saya. Maka jika saya berpendapat salah dari hadis ini yang saya sebutkan ternyata dhaif, saya sebutkan sahih, ya ditegur. Ustaz, di sanadnya tuh bukannya ada fulan ibnu fulan dan dia dhaif. Jazakallah khair. Atau tidak, kamu yang salah. Coba diulangi lagi di Sunan Abi Daud, dilihat sanadnya. Jelas ternyata yang salah santri. Ya sudah, saling mengingatkan, itu yang ada. Tidak apa yang saya ijtihadkan harus benar, dan saya yang fatwakan harus benar. Dan karena harus benar yang keluar dari mulut saya, yang menyelisihi saya pasti salah dan harus dijauhi. Tidak. Awas, kita melepaskan diri dari perkara taklid seperti itu. Maka kembali kepada Abu Hamzah As-Sukkari. Dia adalah seorang alim yang berakhlak mulia, dilaqabi dengan As-Sukkari. Dari akhlaknya yang mulia dan telah kita lewati di pelajaran yang tidak jauh. Pertama, dia mempunyai akhlak yang mulia sampai-sampai dia itu tidak pernah kenyang makannya. Padahal termasuk dari orang-orang yang pas-pasan, orang-orang yang mampu. Sampai disebutkan, aku terus menerus dalam keadaan lapar, tidak pernah kenyang, kecuali jika aku mendapati tamu. Maka jika dia mendapatkan tamu, dia akan kenyang. Qala As-Sukkari, ma syabi'tu mundu 30 sana illa